كيف حالكم جميعا يا شباب؟ الحمد لله النبي خير يا الحمد أستاذ. لله بخير الحمد لله والعافية. كيف بخير. حالك أستاذ؟ الحمد كيف حالك؟ لله. الحمد لله أنا أيضا بخير، وكنتم جميعا الحمد لله إن شاء الله من الناجحين متوفقين جميعا إن شاء الله، إن شاء الله جميعا. آمين. ممكن نبدأ درسنا اليوم حول علم المنطق. نعم نبدأ؟ نعم. نعم 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 إن شاء الله نعم نبدأ يا درسنا أستاذ. اليوم حول علم المنطق. إن شاء الله نستمر درسنا عند ترجمة علم المنطق. نعم. نعم يا أستاذ. Naam, naam. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillah, alhamdulillah, salawat serta salam juga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul lagi meskipun dalam kondisi dalam suasana online. Kita akan membahas terkait ilmu mantik, yaitu tentang sejarah perkembangan ilmu mantik dalam dunia Islam. Tadi filenya sudah saya kirim untuk teman-teman bisa baca-baca ya, sebagai wawasan. Oh kayak gitu ya tentang sejarah perkembangan ilmu mantik. Gambarannya seperti apa tadi sudah kita share dalam teks bahasa Indonesia, ringkasan saja itu. Jadi nanti akan saya bacakan, saya akan menjelaskan ya poin-poinnya saja, tidak terlalu fokus. Nanti untuk fokus dan hasilnya nanti itu teman-teman sendiri yang akan memahami secara mendetail dan lebih dalam. Nanti bisa dibaca dan diperdalami lagi. Oke, lanjut saja ya. Layarnya sudah tampil dan kelihatan atau belum? Sudah Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Yaitu tentang di halaman 24, teman-teman bisa buka sendiri bukunya atau PDF-nya. Kalau yang sudah mencetak jadi buku justru lebih bagus, nanti bisa dicoret-coret sendiri, mana yang akan mana yang masuk dalam pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamatul mantik ilal arabiyah, penerjemahan mantik ke dalam bahasa Arab. Ya Robatul Baisin, anna harakatut tarjamah, inna harakatut tarjamah lil ulum al yunaniyah umuman, walil mantik khususan, kanat bil asri al umawi. Bainama yara aksarul bahisin, anna tarjamah bada'at fi al asri al abbasi. Wa nashatat nasatan malkhudan fi ahdi Abi Ja'far al-Mansur. Haitsu tarajjama Ibnul Muqfi kutub Aristoteles al-mantiqiyah as-salasah minal Yunaniyah ilal Arabiyah. Wahya kitab kitab Pitagoras. Ilmaqulat, yakni kitab maqulat, wa kitab Bari Armenia atau kitab Ibarah di Interfrozen, wa kitab Analotiko al-ula wasaniyah. Wa makna analotiko al-ula ay tahliyatil ula wa hiya al-qiyas, wa analotiko as-saniyah hiya at-tahliyat ay at-tahliyat as-saniyah hiya al-burhan. Wa yuqalu inna Ibnul Muqfi huwa alladhi tarajjama kitab Isa Ghuzi Liverpurius. Jadi sebagian para peneliti mengatakan pergerakan penerjemahan ilmu-ilmu Yunani secara umum, terkhusus untuk ilmu mantik, itu sejak mulai masa Umawi, sebagaimana kebanyakan para peneliti mengatakan atau menyatakan berpendapat bahwasanya penerjemahan dimulai sejak masa Abbasi. Dan semangat untuk membuat menerjemahkan itu muncul atau lebih bisa dilihat lagi pada era Abu Ja'far al-Mansur. Nah,
Yang mana penerjemahan itu dilakukan oleh Ibnu Muqfi, yaitu dia banyak menerjemahkan kitab-kitabnya Aristoteles, yaitu ada 3 ilmu mantik, yaitu ada Pitagoras atau disebut dengan makulat, ada juga al-ibarah. Al-ibarah, kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Di interpretation, nggak tahu lah saya ke ahlinya itu, nanti teman-teman yang ahlinya sendiri. Dan juga ada Al-Qiyas, itu kitab-kitab yang diterjemahkan oleh Ibnu Muqfi. Berikutnya, wa fi ahdi Khalifatil Ma'mun ussisa Baitul Hikmah. Kalau daerahnya Khalifah Ma'mun justru membuat Baitul Hikmah. Wa kanat tarjamah min ahami ahdafihi. Penerjemahan menjadi urgensi tujuannya. Wa nukila katsirun minat turas al-Yunani umuman. Dan di mana banyak mengambil dari peninggalan-peninggalan Yunani secara umum. Wal ulum al-falsafiyah bisifatin khasah ila lughatil Arabiyah. Dan ilmu-ilmu filsafat ke arah bahasa Arab secara khusus. Wa turjimat kutub Aristo. Wa turjimat kutub Aristo abron naqlah as-Suryani al-muntashirina fi simalil Iraq. Kemudian dan berikutnya yaitu penerjemahan kitab-kitab Aristoteles, yaitu yang asalnya dinukil dulu ke bahasa Suryani dulu, kemudian yang mana ada di daerah Shimal Irak atau utaranya Irak ya. Naqaluha minal Yunaniyah ila Suryaniyah, yang mana asalnya itu diterjemahkan dari Yunani ke bahasa Suryani, summa naqaluha ilal Arabiyah. Kemudian para ulama menerjemahkannya lagi ke bahasa Arab. Wa kana min asyarul mutarajjimin, di antara yang paling populer dari penerjemah yaitu Ishaq ibn Hunain. Yaitu ada Ishaq ibn Hunain. Ya, kebalik ya. Allati tarajjama maqulat li Aristoteles, yang mana beliau menerjemahkan makulatnya milik Aristoteles. Walama turujjimat kutubul mantiq dakhalat al-mujtami'ah al-islamiyah lam ya'khudh ulama al-islam mawdu'atil mantiq wa salibu ma'khudul qabul wa taslim wa taqlid. Ketika ilmu mantik itu diterjemahkan atau di dalam dan masuk dalam lingkup mujtama' al-islamiyah atau di dalam sosial masyarakat Islam, lam ya'khud ulama'ul Islam mawdu'atil mantiq wa salim ma'khudul qabul wa taslim wa taqlid. Ulama-ulama Islam itu tidak mengambilnya sebagai tema atau cara pengambilan dengan cara pengambilan yang asal terima saja. Tapi bal aridu ba'du mabahisihi. Justru mereka sebagian ada yang menolak sebagian pembahasannya, wa haddafu ba'duha, terus merevisi bagian yang lain, wa adafu ilaihi mabahisin jadidah. Wa adafu ilaihi mabahisun jadidah, mabahitha jadidah. Kemudian yang lainnya menambahkan pembahasan-pembahasan yang baru. Jadi tidak langsung otomatis diterima semuanya, enggak ya. Jadi ilmu mantik itu awal masuk ke dalam sosial Islam atau sosial ranah-ranah masuk ada orang Islam. Ulama-ulama itu ada yang menolak sebagian pembahasannya, terus ada yang di sana merevisi hadap, ada yang membersihkan atau melakukan revisi sebagiannya, dan juga ada yang menambahkan sebagian pembahasan-pembahasan baru. Di antaranya minha mabahisul alfat wad dalalat, yaitu di antara pembahasan yang ditambahkan itu ada mabahisul alfat wad dalalat wa ikmalul mabahisit ta'rif, ada pembahasan lafaz dan dilalah. Nanti ada al-basu al-alfat wad dilalah, itu nanti akan ada di pembahasan bab ilmu mantik. Terus wa ikmalul mabahisit ta'rif, menyempurnakan pembahasan tentang definisi, nanti disempurnakan oleh ulama-ulama muslim. Nanti teman-teman harus bisa membedakan definisi secara bilhat atau definisi secara rasm. Wa tafriqatu baina ta'rif bilhat wa ta'rif birrasm. Dan membedakan mana ta'rif atau definisi secara paten, ada definisi secara tulisan saja atau secara
ciri-ciri. Wa taqsimu kullin minhuma ila tam wa naqis, dan membagi dari definisi ta'rif tersebut menjadi tam, ada ta'rif birrosmi tam, ada ta'rif birrosmi naqis gitu kan. Kama al-haqu bima bahasil kulliyatil khamsah samratuha. Sebagaimana mereka memasukkan pembahasan kulliyatil khamsah dan juga poin-poinnya. Wahya al-kalam fil hudud, yaitu membatasi, yaitu pembicaraan dalam batasan atau berbicara dalam ketentuan dalam pembatasannya. Kama arrafu at-tamsil, sebagaimana mereka juga mengenalkan yang namanya tamsil. Wa wada'u syurutuhu, dan mereka membuat atau membuat syarat-syaratnya wa anwa'ahu dan juga macam-macamnya. Wa qad istaghala bi katsirun min falasafatil Islam wa asyuru man ihtamma bil mantiq min a'lami falasifatil Islam iku Abu Nasr Al-Farabi. Dan kebanyak sekali istaghala mereka yang sibuk di dalam filsafah Islam. Dan paling populer orang yang di sana paling peduli, paling ihtimam dengan ilmu mantik dari falasifah Islam yaitu Abu Nasr Al-Farabi. Faqad qama bi ardi maudu'il mantik wa furu'ihi wa samratihi. Beliau justru tampil dengan tema mantik, cabang dan tujuan atau samrohnya, hasil atau keinginannya. Jadi Imam Al-Farabi justru tampil beda, dia memiliki tema, furu dan samrohnya. Wa wada'a dimni irdiha ta'rifan muafiqan li ustadihi Aristo bi annal mantiq huwa alatil ulum. Dan dia istilahnya membuat dalam tampilannya itu definisi yang sesuai dengan pendahulunya atau masternya, yaitu berupa Aristoteles, bahwasanya dia menyatakan al-mantik huwa alatul ulum. Mantik itu adalah alatnya suatu ilmu. Faqala, dia mengatakan bi anna sina'atil mantik tu'ti fil jumlah al-qawanin allati min syaniha an taqumal aql. Dia mengatakan bahwasanya istilahnya sina'atul mantik, istilahnya? Kemampuan di dalam ilmu mantik itu memberikan secara global, yaitu tentang kanun keadaan, tentang aturan-aturan yang di sana bisa dilakukan oleh akal. Waktu saddidu ansan nahu thoriqus shawab wa nahul haq. Dan di sana membantu orang-orang untuk mengarah pada kebenaran dan kebenaran, kebenaran dan kebenaran. Wa bayyana al-Farabi ghayati hadis sina'ah. Al-Farabi juga menjelaskan tujuan daripada inovasi. Sina'ah itu inovasi, ya. Faqala bi annaha wahduha taksibuna al-qudrah ala tamyizin ma tunaqadu ilaiha adhanuna hal huwa haq aw batil. Al-Farabi juga memperjelaskan tujuan daripada inovasi di dalam ilmu mantik tersebut. Dia mengatakan, apakah dengan sendirinya kemampuan itu bisa membedakan atau menggiring hati kita menuju apakah ini suatu hak atau suatu yang batil. Itu seperti itu Al-Farabi mengatakan. Wa yara Al-Farabi, pendapat Al-Farabi berpendapat, anna qawaidal mantik bin nisbah lil ma'ulat kal mawazin wal makayil allati tuzanu biha al-ajsam wal asya. Al-Farabi itu mengatakan, berpendapat bahwasanya konsep-konsep mantik kalau dinisbatkan kepada makulat itu seperti timbangan dan takaran yang di sana kita menimbang jasad atau menimbang tubuh kita atau menimbang sesuatu. Wa huwa yakni bil maqulatil akbar allati turadu ila dhihni. Fa ilmul mantiq wa alladhi yakisu madasihatil akbar wal ara. Jadi kata Al-Farabi yang dimaksud dengan makulatil akbar yaitu sesuatu yang sampai ke dalam. Sedangkan ilmu mantik adalah sesuatu yang di sana akan mengukur hal tersebut apakah ini sah secara berpikiran, secara pemikiran dan pendapat atau secara ide. Yaqulu Al-Farabi, innal qawaninil mantiqiyah allati hiya alatu yumtahanu biha al-maqulat ma la yu'man ayyakunal aqlu qad khalat aw qasuran fi idrakil haqiqah. Bahwasanya konsep-konsep mantik yaitu adalah suatu tolak ukur yang akan menguji kemampuan atau makulat-makulat atau teori-teori, sesuatu yang di sana mungkin saja bisa salah dalam menemukan hakikoh atau kebenaran.
itu sama tusbuhul mawazin wal makayil allati hiya alatun yumtahanu biha fi katsirin minal ajsam ma la yu'manu ayyakuna al his qad qalata fihi aku fi idraki taqdirihi. Itu serupa dengan bentuk timbangan atau takaran yang di sana dengan alat tersebut kita akan menguji dalam banyak hal, dalam banyak timbangan di sana apakah tubuh kita ini takarannya sudah sesuai atau belum. Nah, itu akan diukur berdasarkan hal tersebut. Jadi sama mantik itu apakah ukuran kebenaran analogi atau penyamaan ini sudah sesuai itu nanti akan diukur dengan konsep ilmu mantik. Jadi ilmu mantik orientasinya seperti itu. Wal Farabi yara annal mantik huwa mizanul fikri fi kullil ulum. Al-Farabi juga mengatakan atau berpendapat bahwasanya mantik itu adalah konsep atau takaran pemikiran di setiap ilmu. Jadi nanti setiap definisi, setiap ilmu pasti akan memberikan tarif dan definisinya. Seperti kamu mendefinisikan. Apa itu ilmu? Ilmu adalah sesuatu ma'rifatul maklum ala ma huwa alaih. Gitu kan? Itu yang didefinisikan oleh konsep-konsep usul fikih. Apa yang dinamakan ilmu? Ma huwal ilm? Al ilmu ma'rifatul ulama, ma'rifatul maklum ala ma huwa alaih. Mengetahui sesuatu yang sudah maklum berdasarkan ilmu tersebut. Nah, itu. Nah, terus bagaimana? Ya, itu nanti definisinya. Apakah definisi itu betul-betul bisa teruji? Maka dilihatlah, digalilah ilmu itu sendiri. Maklum itu apa? Nanti itu digali semuanya sampai kita mengetahui kebenaran bahwasanya ilmu itu adalah ma'rifatul maklum atau definisinya adalah ma'rifatul maklum ala ma huwa alaih. Itu harus diuji dengan konsep teknik ilmu mantik. Itu kayak gitu, paham ya? Wa mimma sabaqa sebagaimana yang telah lewat yumkinu al-qaul bi anna al-Farabi kana min kibari ulama'il Islam fi ilmil mantiq fahman wa tatbiqan. Sebagaimana yang telah lampau bahwasanya kita mungkin mengatakan bahwasanya Al-Farabi termasuk pembesarnya ulama Islam dalam ilmu mantik baik secara pemahaman maupun secara penerapan. Wa annahu kana mutabi'an li Aristo fi ta'rifihi lil mantiq bi annahu alatun lil ulum. Dan dia adalah orang yang mengikuti pada Aristoteles dalam pendefinisian ilmu mantik bahwasanya mantik itu adalah alat untuk pengetahuan. Walidzalika qala anhu al-Qadi Sa'id al-Andalusi fi kitab Tabaqatul Umam innahu baddu jami'il filasafah fi sina'atil mantik wa arba alaihim fi tahqiq biha fa syarha ghamidha wa kashfa syarruha wa qurba tanawulaha wa jami'u ma yahtaju ilaihi minha fi kutubihi sahihatal ibara latifatal isyarah muntabihatan ala ma aghfalahu al-Kindi wa ghairuhu min sina'atit tahlil wa anha'it ta'lim wa awdahul qawl fiha an mawaridil mantik al-khams wa afada wujuhul intifa biha wa arrafa turuq isti'maluha wa kaifa tu'rafu suratul qiyas fi kulli madatin faja'at kutubuhu fi dalikal ghayah al-kafiyah wa nihayah al-fadilah. Bahkan sampai As-Sa'id al-Andalusi memuji beliau di dalam kitabnya Tabaqatul Umam, dibaca sendiri pujian siapa? As-Sa'id al-Andalusi, Al-Qadi Sa'id al-Andalusi. Jadi innahu badza jami'ul filasafah bisin atul. Tentang kepopuleran siapa Al-Farabi dipuji oleh Qadi Sa'id al-Andalusi. Apa artinya? Ya dicari sendiri. Itu tidak perlu saya terangkan ya. Kejelasannya intinya Qadi Sa'id al-Andalusi sangat kagum terhadap Al-Farabi. Wa tabi'a Al-Farabi fi faqu Syekh Ar-Rais Ibnu Sina. Terus berikutnya justru Al-Farabi memberikan inspirasi kepada pengikut orang sebelumnya. Yaitu siapa? Ibnu Sina. Faqad ihtamma bi darasatil mantiq wa allafa fihi mantiqil masyiyun wal burhan wa wasafa al mantiq fihi ma bi annahu qadimul ulum li annahu alatun laha wa wasilatun ilaiha. Walidzalika bada'a kitabu Ad-Dhaham Asy-Syifa. Oke, terus mengilhami Ibnu Sina untuk belajar dengan sungguh-sungguh tentang ilmu mantiq. Ilmu apa? Terus Ibnu Sina pun juga memiliki gaya mantiq al-masyrikin wal burhan wa wasful mantiq fiha ma bi annahu khadim. Dan jika dia memberikan skrip bahwasanya mantik adalah khadimul ulum, kata siapa?
kata Ibnu Sina, dan seterusnya. Hingga beliau menyusun kitab beliau, ada kitab Asy-Syifa. Apa kitab Asy-Syifa? Liyu'aliju fihil ulum al-mujudah fi asrihi, untuk mengatasi atau membahas tahapan ilmu-ilmu yang ada di masanya. Wa qad hussisa al-ajza al-ula minhu lidirasatil mantiq. Beliau memang mengkhususkan di bab pertamanya, yaitu untuk konsep pendasaran atau mempelajari ilmu mantik. Mantik itu kayak gini, itu ada di kitab Asy-Syifanya Ibnu Sina. Biwasfi al-madkhal ila syifa. Itu bisa dilihat kitab Asy-Syifanya Ibnu Sina ya. Wa kadzalika kitabuhu An-Najah. Begitu juga kitab beliau karyanya Ibnu Sina yang dinamakan An-Najah. Badal qismul awal minhu fi hikmati al-mantiqiyah. Yang mana di bagian pertama dari kitab tersebut itu ada hikmah al-mantiqiyah. Tujuannya apa? Liyu'alijum fil hikmah at-tabi'iyah wal ilahiyah. Tujuannya untuk menggali, mempelajari yu'alij mu'alajah, yaitu tentang hikmah tabi'iyah atau ya hikmah-hikmah yang bersifat naluri atau bersifat tabiat, dan hikmah ilahiyah. Fakadzalikal isyarat wa tanbihat. Sengaja juga ada isyarat dan kitab tanbihat. Lakin Ibnu Sina kana mutaraddidan. Ibnu Sina itu tidak semantap Al-Farabi dalam mengkaji ilmu mantik. Lakin Ibnu Sina kana mutaraddidan. Tetapi Ibnu Sina justru orang yang agak ragu-ragu. Bima yabdu baina kaunil mantik alatun au annahu ilmun mustaqillun bidzatihi. Apakah ilmu mantik itu memang konsep dasar ilmu atau justru ilmu yang berbeda? Wa yabdu hadza fi ta'rifatihi. Dan dia menampilkan ini di dalam ta'rifnya lil mantik. Fa'arafahum marratan bi annahu alatul asimah. Bahwasanya itu adalah alat untuk membantu lidhni anil khata' fi ma yatasarru wa yusaddaqu bihi. Untuk membenarkan atau apa, itu Ibnu Sina masih ragu-ragu. Terus di sisi lain wa'arrafahu marratan ukhra ala asasin annahu ilmun mustaqillan. Di satu sisi justru dia mengatakan itu adalah ilmu tersendiri dan bagian daripada ilmu falsafah. Yaqulu Ibnu Sina innahu ilmul istidlal. Ibnu Sina mengatakan ilmu istidlal. Wal khulasah anna Ibnu Sina ihtamma bil mantiq ihtimaman balighan. Sawa'un jalau alatanil ulum au ilman mustaqilan. Oke. Kesimpulannya Ibnu Sina sangat peduli terhadap ilmu mantik, hanya saja konsepnya nanti apakah dia jadikan sebagai ilmu sebagai alatanil ulum atau justru ilmu yang menyendiri terhadap ilmu tersebut, kayak gitu. Terus ya. Kemarin kayaknya sudah saya bahas ini. Wal mantik inda falasifatil Islam. Oke. Sedangkan mantik menurut filsafat Islam kan amal khuton bil ulum al filsafiyah. Bahwasanya ia tercampur dengan ilmu filsafat. Wa dhalla al mantik mal khuton ila al zaharul al Imam al Ghazali fi qarni al khamis al Hijri. Dan itu berlanjut, mantik itu berlanjut, tercampur, masih tercampur sampai Imam al Ghazali tampil di kurun kelima Hijriyah. Fa'akhlahu min masail filsafiyah. Kemudian beliau memilahnya dari problem-problem filsafat. Wa ja'alahu khalisan li ghayatihi min ismatil aqli an khata' fil fikr. Dan menjadikannya murni untuk tujuan, yaitu menjaga pemikiran dari kesalahan berpikir. La wasilatan lil filsafah kama sabak. Tidak untuk menggali atau menjadi wasilah berfilsafat. Jadi mantik yang diusung oleh Imam Ghazali sebagai orang yang membersihkan, memilah antara mantik yang di sana tercampur dengan filsafat atau mantik yang di sana untuk mengarahkan, menjaga akal dan pemikiran dari kesalahan berpikir, itulah yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Terlebih bisa dilihat fi kitabihi Al-Mustasfa. Kitab beliau yang bernama Al-Mustasfa alladzi sadarahu bil qawaid al-mantiqiyah. Jadi yang ingin mempelajari mantik, yang di sana juga ada sandaran-sandaran mantik yang bersih dari filsafah, mantik murni untuk menjaga akal, bisa melihat Al-Mustasfanya Al-Imam Al-Ghazali. Oke, wajah ba'da Ghazali. Setelah itu ada lagi
filsafah atau filsuf setelah Al-Ghazali. Yaitu siapa? Yaitu Qurtubatu Ibnu Rushdi Al-Andalusi. Yaitu ada Al-Andalusi. Yaitu siapa? Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu termasuk filsuf yang datang setelah Al-Imam Al-Ghazali. Fahtamma bil mantiq ihtimaman baligh. Beliau juga sangat peduli. Ihtimam itu peduli atau ya sangat ihtimam, sangat memiliki keinginan untuk menggali ilmu mantik. Ihtimaman balighan. Dan beliau waja'alahu alatun wa mikyasan lisairil ilm. Waja'alahu alatan wa mikyasan lisairil ulum. Ibnu Rushd pun juga menjadikan mantik ini sebagai alat tolok ukur untuk ilmu-ilmu yang lain. Wa qama bi masyru'i ta'sisil mantik li ilmil faqhi. Dan dia adalah salah satu waqama, dan dia juga mengarah untuk taksis mantik li ilmil faqh. Yaitu apa? Mentaksis mantik untuk ilmu fikih. Wa bayyana anna minal wajib ala man yuridu ma'rifatullah wa mawjudatihi bil aql. Dan dia juga menjelaskan bahwasanya minal wajib ala man yuridu ma'rifatillah wa mawjudatihi bil aql ay ya'rifa alatin nadhar. Dia menjelaskan bahwasanya siapapun kewajiban bagi orang-orang yang di sana ingin mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan kewujudnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara berlogika, dia harus mengetahui alatun nadhar. Alatun nadharnya harus matang, alatan nadharnya harus matang. Apa alatan nadharnya? Wahya al-mantiq bi aqsami, yaitu ilmu mantik dan pembagian atau bagian-bagian ilmu mantiknya. Nah, itu kata siapa? Ibnu Rushd. Wa huwa la yara qadadatu fil istifadah bi mantiqil qudama min falasifatu yanan idza kanu sawaban. Dia tidak berpendapat tentang qadadah atau konsep-konsep yang diistifadah dari mantiknya orang-orang dahulu, yaitu dari filsafat Yunani. Dia enggak terlalu peduli seperti itunya. Amma idza kana mukhalifan lisawab fa yajibu tarku. Kalau di sana tidak sesuai dengan kebenaran, harus ditinggalkan, kata siapa? Ibnu Rushd. Wa tanbih ala butlanihi, mengingatkan itu gak boleh jadi kayak gitu. Yaqulu Ibnu Rushd, fananduru fi ma qalu min dzalik fa in kana kullu sawaban qabilnahu minhum. Terus Ibnu Rushd itu mengatakan, kita melihat dalam apa yang mereka ucapkan. Jika itu benar, kita akan menerimanya. Wa in kana fihi ma laysa bisawabin nabbahna alaihi. Kalau itu tidak benar, maka kita akan memperingatkan hal-hal yang tidak benar tersebut. Kayak hati-hati ya tentang konsep ini, itu bisa salah, kata Ibnu Rushd yaitu. Wa yadhkur Ibnu Rushd anna syar'a da'a ila an-nadhar al-aqli al-musil ila al-burhan. Ibnu Rushd juga menyebutkan bahwasanya syariat itu mengajak untuk berpikir secara logis yang bisa menghantarkan kepada argumentasi, kata Ibnu. Wa huwa yara annal ilmu bil alat ay bi anwa'il barahin wal aqyah wa mawadiha wa syurutiha wa bima yukhaliful qiyas al burhani al qiyas al jadali wal qiyas al hitabi wal qiyas al mughalati amrun daruriyun liman arada ayya lamallah bil burhan. Kata siapa? Ibnu Rushd, pendapatnya Ibnu Rushd. Wahwa yaro, dia berpendapat bahwasanya ilmu annal ilmu bi alat, mengetahui dengan konsep-konsep, dengan alat-alat, ay bi anwa'il barahin wal aqyah wa mawdiha wa syurutiha, sampai itu adalah amrun daruri, katanya. Yaitu dia mengatakan mengetahui dengan anwa'nya, alatnya, konsep tolok ukurnya, materinya, syaratnya, itu dia katakan sebagai amrun daruri, hal yang baku, hal yang paten bagi orang yang ingin mengetahui Allah secara bukti nyata. Wa kadzalika kullu ma yata'allaqu bi ma'rifatillah minal iman bil ghaib war rusul wal kutub wal yaumil akhir. Dan apapun yang berkaitan dengan pengetahuan terhadap Allah, dari konsep keimanan pada hal yang gaib, keimanan kepada rasul, keimanan kepada kitab-kitab dan hari akhir, itu memerlukan pemikiran yang logis, bahkan membutuhkan yang namanya alat dan perangkatnya. Bal wal ibadah wal muamalah wal akhlak, bahkan ya, dalam konsep ibadah, muamalah, dan akhlak juga, kata siapa? Ibnu Rushd. Dan seterusnya ya.
Aduh, sampai mana ini? Ibnu Rus seperti itu. Nanti dikembangkan saja. Apalagi sih pendapat Ibnu Rus itu, lihat saja. Masa saya baca semuanya? Cukup teman-teman nanti, oh kayak gitu ya Ibnu Rus itu. Ya, iya kayak gitu. Ibnu Rus saja mendukung konsep bermantik, konsep menggunakan perangkat-perangkat ilmu mantik. Setelah itu, summa ja'a ba'da dzalika al-ulama al-mutaakhirun ba'dal Ghazali wa Ibn Rus. Setelah itu berdatanganlah ulama-ulama yang mutaakhir setelah Ghazali dan Ibn Rus. Fa'aksaru min tasnif bil mantiq ma bainal mukhtasarat wal mutawwalat wal syuruh wal ta'liqat wal khawasi. Banyak dari mereka yang menyusun ilmu mantik, ada yang mukhtasar, ada yang mutawwal, ada yang syarah, ada yang ta'liqat, ada yang khawasi, ada yang hasyiah-hasyiah dan seterusnya. Jadi setelah Al-Ghazali dan Ibnu Rushd, ilmu mantik semakin berkembang. Bahkan kita harus belajar ilmu mantik. Masuk usuluddin, mantiknya harus mantap. Kalau nggak mantap, siap-siap kamu pusing nanti ya, kayak gitu kan. Apalagi nanti masuk Alkitab filsafat, mantiknya nggak jadi ya, wassalam kamu. Sudah konsep-konsepnya nggak matang, terus masuknya bingung mau apa ini ya, kayak ini harus diperdalami. Nanti ada ilmu dilalat, ada ilmu kias, ada ilmu konsep-konsep itu harus dipelajari secara baik dan benar. Apa sih yang dinamanya tarif? Tarif itu gini 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 gini. Sesuatu harus ditarifi supaya apa? Tidak kemana-mana kan kayak gitu. Kalau sesuai tarif maka itu benar. Kalau tidak sesuai tarif maka itu ngelantur namanya kayak gitu kan. Itu dibahas di dalam konsep ilmu mantik. Wa alhaqu bin nadhar fil kulliyah al khamsah. Terus mereka memasukkan atau ada kulliyah al khamsah, wahya al kalam fil hudud wa rusum. Yaitu apa? Pembicaraan tentang hudud, rasam, wa khadafu qismul makulat. Ulama-ulama berikutnya ini yang mutaakhir ini membuang pembagian makulat wa alhaqu bil qadaya al kalam fil aqs. Mereka justru apa? Memasukkan konsep qadiyah. Ada qadiyah, ada akes, ya, gitu kan. Terus ada lawahiknya, wa kana awwaluman fa'ala dzalika al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau kamu ditanya siapa sih yang membuat konsep-konsep, ada qadiyah, ada qadiyah sughra, ada qadiyah kubra, ada natijah, ada lagi akes, ada apa qadat, itu apa sih? Nah, itu yang membuat konsep itu diantaranya yaitu ada Imam Fakhruddin Ar-Razi yang memiliki karya tafsir Ar-Razi. Summa tabi'a Abdaluddin Al-Khunji. Kemudian diikuti oleh yang berikutnya ada Al-Imam Al-Khunji. Al-Khunji fi Qarn As-Sabi, itu di kurun ke 7. Wa wada'a fi ilmil mantiq kitabu Kashful Asrar. Al-Khunji memiliki Kashful Asrar. Wa ma zalal mantiq yarqa bihi wa yaktubu fi al-muallifun hatta asruna hadha. Terus ilmu mantik sampai era-era kita sekarang ini. Oke, kesimpulannya yaitu tentang perkembangan ilmu mantik masuk pada era-era apa? Orang-orang Islam sampai di era kita sekarang ini. Kita pun mengakui bahkan sampai di era ulama Al-Azhar. Oke. Faqad allafat fi kutubun katsirah min afadilil ulama ahdabu biha qawaid wa aksaru fiha min amsilah al-qadimah wal hadisah. Kebanyakan mereka menampilkan konsep-konsep dahulu atau konsep-konsep kontemporer. Hatta asbah sahula at-tanawul ba'idan anit takalluf wa ta'qid. Sehingga mudah untuk dipahami, tidak memaksakan diri dan juga tidak ada harus tidak jelasnya itu sudah hilang. Di antara yang paling penting yaitu wa min ahammi hadzal kutub, ya, di antara kitab yang paling penting yang juga dipelajari di Al-Azhar Asy-Syarif itu apa? Kitab Madkhal li Dirasatil Mantiq li Fadilatil Imam Al-Akbar Syekhul Azhar Al-Ustadz Ad-Doktor Ahmad Thayyib. Itu kitab Madkhal untuk mempelajari ilmu mantiq, karyanya beliau Syekhul Akbar, Grand Syekh sekarang. Jadi Grand Syekh itu memiliki karya yang dinamanya apa? Madkhal li Dirasatil Mantiq. Nanti teman-teman bisa baca itulah. Jadi ada berikutnya nanti Taisirul Qawaid Al-Mantiqiyah Sahrul Risalah As-Samsiyah.
karyanya Ad-Doktor Muhammad Samsuddin Ibrahim. Terus Wal Mursyid As-Salim fil Mantiq Al-Hadis wal Qadim, karyanya Dr. Awadullah Al-Hijazi. Ada lagi Tajdidu Ilmul Mantiq fi Syarhi Al-Khubisi ala Tahdhib, karyanya Abdul Muta'al As-Sa'idi. Terus ada Mantiq As-Suri Waryadi li Dr. Abdurrahman Al-Badawi. Ada Manahijul Bahas Inda Mufakkiril Islam di Dr. Ali Sami An-Nashar wa Dr. Amirah Mutar wa Doktorah. Yang perempuan ada loh yang jadi sebagai pakar mantik, yaitu Dr. Amirah Mutar. Terus wa Dr. Abu Ala Al-Afifi Al-Mantiq At-Taujihi wa Tawdihul Mantiq li Dr. Muhyiddin As-Safi wa ghairihim wa hunaka katsirun min ulama'il Azhar Asy-Syarif lahum ara'ul jadidah fi istifadah min ilmil mantiq fi syatta ulum al-mukhtalifah khassatan annahu yu'addu silahu talibil ilmi fid difa' anil aqaid al-imaniyah. Maka mereka mengatakan itu sebagai senjata pelajar-pelajar untuk membela akidah keimanan mereka. Oke, terus yaitu masuk pada era mantik kontemporer, al-mantik al-hadis atau mantik modern. Wa ma'a mururil ayyam wa tatawwuril ulum uniya al-gharbiyun bi ilmil mantik inayatan kabirah. Berlama dengan berlalunya hari, berkembangnya ilmu, para orang-orang barat ternyata peduli juga memperhatikan mantik dengan sangat-sangat perhatian. Fatatawwaru fihi wantaqalu bihi min basis suri ila basil madi. Kemudian mereka mengembangkan dari yang asalnya hanya bersifat teoritis sampai ke materi. Alladzi yu'tamadu 'alal mulakhadah wat tajribah min ajlil wusul ila ma'arifin jadidah. Yang mereka berpegangan pada konsep uji coba atau penelitian, ada tajribah, praktek, sampai mereka menemukan pengetahuan baru. Wa nataijun sahihah, mereka menemukan kesimpulan yang betul. Wa ma'rifatun yakiniyah, keyakinan yang benar. Qaimatun alal istiqra, kayak kama yusammihi al-qudama, yang di sana dilandasi dengan penelitian yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Wa hadzal manhaj yutlaqu alaihi al-istinbat inda ulama al-mantiq al-hadisah. Dan ini, metode ini disebut oleh ulama-ulama sekarang atau peneliti sekarang dengan istilah istimbat. Li'annahu yabasu fi mudarakati hissiyah wal aqliyah. Kenapa dinamakan istimbat? Karena mereka melakukan penelitian sesuai temuan secara panca indera dan secara logis. Wa yubayyinu turuqu kasbil maqulat min khususiyat. Dan mereka menjelaskan metodologi yaitu penggalian teori-teori kemudian diterapkan kepada mahsusat. Wal kulliyat minal juz'iyat, yang sifatnya universal kepada sifatnya yang individual. Bahwa yastanbitul ahkam al-kulliyah minal juz'iyat bil mulakhadah wal mutariyat. Kemudian mereka menggali hukum-hukum secara kulli dari konsep-konsep juz'iyah atau individual atau yang sifatnya tidak universal dengan cara memberikan batas dan ketentuan dan penelitiannya. Itu ulama-ulama atau peneliti-peneliti kontemporer. Ma'al ilmi anna ba'dul masailil mantiq al-hadis mabthutsah fi kutubil ulama muslimin al-qudama. Bahkan, jadi sebagian masalah mantik kontemporer itu sebenarnya sudah ada di kitab-kitab ulama muslim yang dahulu. Amsalul Jabir bin Hayyan, contohnya Saudara Jabir bin Hayyan, Hasan bin Husain, Ibnu Sina, dan yang lain-lainnya. Jadi ulama-ulama Eropa atau peneliti-peneliti Eropa kontemporer ini sebenarnya sudah agak ketinggalan, kalah dengan ulama-ulama Islam yang era Qudama. Ibnu Sina itu sudah lebih awal sudah membahas, dan itu itu sudah dibahas oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama muslim kita. Hanya saja orang barat baru bergerak di era-era sekarang. Wa manhajul istiqra' fil mantiq al-hadis yamurru bi arba'ati marahil. Ya, seperti yang saya kirim dibaca sendiri itu. Metodologi penelitian untuk ilmu mantik kontemporer atau konteks modern itu melalui 4 tahap, yaitu marahilil ula al-mulahadah. Mulahadah itu memberi batasan dulu. Yang kedua adalah al-farad. Al-farad itu apa? Al-farad itu apa ya istilahnya? Perkiraan dulu, belum dipastikan ini seperti apa. Istilahnya perkiraan itu apa? Diagnosis, tapi apa?
Ya, sebelum kamu memastikan secara pasti, sebelum menelitinya lebih dalam, kamu akan ada hipotesa. Ya, hipotesanya terlebih dahulu. Terus yang ketiga ada tajribah, diuji, hipotesa kamu akan diuji dulu. Setelah diuji, yaitu nanti marhalah ar-rabi'ah ya allati yantahi ilal bais ilal qanun awin nadhariyah. Nah, jadi yang keempat nanti tahapan pembuktian. Nah, itu konsep-konsep mantik kontemporer, bahkan kepenulisan kontemporer didadari mantik-mantik juga, tidak bisa mantik apa kita menulis tanpa menggunakan konsep mantik. Ada dulu data, menemukan masalah, terus setelah menemukan masalah membuat hipotesa, setelah ada hipotesa kita akan dituntut menampilkan data bahwasanya hipotesa kita itu benar apa tidak. Yang terakhir kita membuktikan, melakukan konklusi atau natijah di akhir, yaitu apa kesimpulan di akhir yang di sana membuktikan apa yang kita lihat tadi itu benar gitu. Nah itu hanya seperti itu sih sebenarnya ilmu mantik. Wa bihtimamil ulama bil manhaj istira'i fil mantik al hadis tuladu inhu ilmul akhar uriba bimana hijil bahas. Nah itu karena ada kepedulian para mantiqin, para ulama mantik di era-era kontemporer ini, era-era modern ini, sehingga memunculkan ilmu baru yang kita sebut dengan metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian itu adalah bagian daripada ilmu mantik. Wa huwa yahtamu bitabyini manahidil bahas. Kenapa kok metodologi penelitian masuk dalam ilmu mantik? Karena di sana memperdulikan, memperhatikan metode, konsep-konsep, cara-cara melakukan penelitian. Nanti ilmu ini dikaitkan dengan ini akan menyimpulkan apa kayak gitu. Wahakadha asbaha ilmu mantik al-an salah satu aksam. Nah dan seterusnya tiba-tiba atau ilmu mantik zaman sekarang ini terbagi menjadi 3 konsep utama. Yang pertama ada konsep al-awwal yaitu ada al-mantik al-qadim, ada mantik kuno atau mantik klasik yaitu yastamil ala tasawurat wa tasdiqat, yaitu mencakup tasawur, tasdik, setelah itu baru pembuktian atau natijah. Kalau konsep yang kedua al-mantik al-hadis, yaitu apa? Mantik kontemporer. Bahwa ya itu alal mulahadhah. Itu apa? Mulahadhah terlebih dahulu, membatasi dulu. Farad, setelah itu ada farad. Atau apa itu farad? Hipotesa. Berikutnya ada tajribah. Tajribah itu apa? Tajribah itu uji coba, penelitian lebih mendalam. Akhirnya konklusi, terakhir ada kesimpulan. Pembagian yang ketiga dalam ilmu mantik metodologinya itu adalah manahijul bahas, metodologi penelitian. Itu metodologi penelitian, nanti sampean-sampean jadi sebagai akademisi tidak bisa tidak kalian akan bermantik. Kalian akan berpikir sesuai konsep ilmu mantik. Menemukan masalah kamu perkirakan masalah seperti ini pasti muncul sebab masalah ini. Itu namanya hipotesa. Ketika kamu berhipotesa, kamu harus membuktikan apa betul kayak gitu. Nah, itu dibuktikan dengan tajribah, uji coba. Ketika uji cobanya benar, berarti kesimpulannya, natijahnya apa yang saya duga dari awal itu benar, gitu kan? Wabinaan alama taqaddama yatabayyana laha ahamiyatu dirasatil mantiq bi aqsamis salasah al-qadim. Berdasarkan sesuatu yang telah ada tadi, maka jelas bagi kita pentingnya mempelajari ilmu mantiq dengan 3 konsep utama, 3 konsep klasik wal hadis dan konsep kontemporer wa manahijil bahas dan metodologi penelitian. Wa tatbiquhu ala kulli ulum dan menerapkannya untuk semua ilmu. Lianna jami'al ulum minan nata'ij tafkir al-insani. Karena ilmu-ilmu semuanya itu adalah hasil pemikiran manusia. Wal insan hinnama yufakkir qad yahtadi ila nata'ij sahihah. Kalau manusia itu berpikir kadang mereka bisa mengarah pada kesimpulan yang benar wa qad yantahi ila nata'ij khati'ah dan terkadang bisa mengarah pada kesimpulan yang salah. Wali ajli ayyakuna at-tafkir sahihan asbahal insan fi hajatin masa ila qawaidin amma tuhayyi'u lahu majalut tafkir as-sahihah.
Karena manusia membutuhkan, karena ayyakuna tafkir sahihan asbahal insan aja. Karena pemikiran yang benar itu dibutuhkan oleh manusia dan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, maka perlulah konsep-konsep cara-cara berpikir yang benar. Wa mimma la syakka fihi, sudah tidak bisa diragukan lagi anna tatbiqa qawaidil mantiqiyah wa ma tasyamilu alaihi min qawaninil fikr yub'iduna anit tatarruf al-fikri. Sudah tidak bisa diragukan lagi bahwasanya penerapan konsep mantik dan apapun yang menjadi cakupan-cakupan ilmu mantik atau cakupan-cakupan pemikiran itu menjauhkan kita dari sifat-sifat ekstremisme berpikir. Karena apa? Nah, karena yaitu kalau kita paham mantik, maka kita akan menggali kenapa kok seperti itu, kenapa kok seperti ini, maka itu akan digali dan itu akan menjadi konsep-konsep yang dibangun berdasarkan cara logika atau teknis-teknis yang benar. Jadi tidak asal serampangan memahami Al-Quran. Nanti kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Itu konsepnya apa? Kul yang seperti apa? Kul yang seperti apa? Apakah keseluruhannya? Itu akan menjadi pembahasan ilmu mantik. Pahami bahwasanya ini keseluruhan, ini masuk dalam kategori qadiyah yang mana? Qadiyah sughra kubronya bagaimana kok bisa seperti ini? Nah, itu akan menjadi konsep pembahasan, konsentrasi pembahasan ilmu mantik supaya tidak serampangan dalam memahami nusus-nusus syar'i dan yang lain-lainnya. Nah, itu muqaddimah yang ditulis oleh beliau Al-Ustadz Dr. Abdullah Muhyiddin Azab, Ustadz Aqidah wal Fisalah wal Wakilatu Kulliyatu Usuluddin. Nanti teman-teman yang masuk kuliah Usuluddin insya Allah akan bertemu dengan beliau Al-Ustadz Dr. Abdullah Muhyi Azab. Harus kalian pahami bagaimana konsep beliau. Beliau adalah orang yang alim. Kalian bisa belajar dengan beliau tentang konsep-konsep ilmu mantik. Oke, takdimul kitab. Ahmaduka Rabbi wa asta'inuka wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli wa sallimu ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad kalafatni al-yawm al-isnin al-lajnah al-ilmiyah ad-daim li qism al-aqidah wal filsafah bit-ta'liq ala manhaj sunnatil ula bil kulliyah usuluddin wa aqsamil munadharah في مادة المنطق بعد أن أختارت كتاب التهذيب المنطق للإمام سعد الدين التباني مع شرح التهذيب للشيخ عبيد الله الخبيسي ذلك الكتاب الذي له تاريخ الطويل في الأزهر. Jadi ini pendahuluan dari siapa? Dari beliau yang menyusun materi ini, bahwasanya beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dituntut beliau sebagai kurikulum di Al-Azhar Asy-Syarif harus menyusun materi-materi untuk calon-calon mahasiswa. Ini disusun oleh beliau untuk kita semua yang belajar di Al-Azhar. Jadi itu yang saya simpulkan, saya tidak akan baca banyak-banyak. Nanti insya Allah Muqaddimatus Syarih syarihnya siapa? Nanti beliau adalah Syekh Al-Khubisi sebagai penyarah kitab karyanya Sa'duddin At-Tabtazani. Muqaddimah beliau mengatakan inna ahkuma yatazayyanu binashri mantiqil qasi wal hadir wa yatarashu bidikrihi sudurul kitab wa dafatir alhamdulillah jalla wa ala alihi al-mudhira ar-riyad wa syukruhu. Beliau ini bahasa-bahasa beliau adalah bahasa-bahasa yang orang-orang ahli di dalam ilmu balaghah dan juga ahli di dalam konsep ilmu mantik. Jadi kata-kata beliau itu sangat tinggi untuk sekelas kita. Jadi itu muqaddimahnya syarih, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk langsung ke materi inti, yaitu muqaddimah, langsung ke muqaddimahnya Syekh Sa'duddin At-Tabtazani yang beliau karyanya disarahi oleh beliau Syekh Al-Khubisi. Dulu beliau Syekh Khubisi adalah salah satu dosen saya, yaitu di materi manahijud dakwah, metodologi dakwah. Kalau nggak salah ya, manahijud dakwah, beliau adalah dosen saya dulu di S1 di Al-Azhar Asy-Syarif. Begitu saja yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menyaksikan atau mendengarkan, meskipun ya agak meloncat-meloncat, tapi insya Allah itu sebagai materi dasar teman-teman untuk memahami konsep-konsep ilmu mantik. Jadi dalam ilmu mantik itu ya ada urgensinya kenapa perlu kita pelajari, bahkan itu menjadi konsep penelitian era-era kontemporer. Orang yang tidak bermantik maka tidak akan bisa menjadi peneliti yang handal, gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau nanti ada yang kurang pas, silahkan teman-teman koreksi karena saya hanya menjabarkan sedikit materinya, gitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ilal liqa fi ghairil awqat, insyaallah naltaqi fi yaumil arbi'a fi sa'ah ar-rabi'ah taqriban. إن شاء الله نستمر في مقدمة المنطق أو في في مبحث الأولى، يعني المقدمة للشيخ سعد الدين التفتازاني. خلاص هكذا. Bagaimana teman-teman? Ada yang ditanyakan? أيوه مسبوط. Masbut? أيوه Indakum su'al? Oke, خلاص. لو لا يوجد عندكم سؤال انتهى درسنا اليوم. خلاص, kita selesaikan, kita tutup pertemuan kita hari ini. Summassalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Afwan. Syukran Syukran, jazilan ala Ustaz. husni istimaikum. Pengumuman